Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum belajar, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Anak-anak ibu yang ibu cintai karena Allah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih ibadah, pelajaran 4 dengan materi sholat bagi orang yang sakit. Syariat Islam dibangun di atas dasar ilmu dan kemampuan orang yang dibebani. Tidak ada satupun beban syariat yang diwajibkan kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Surat Al-Baqarah ayat 286. Orang yang sakit tidak sama dengan yang sehat. Masing-masing harus berusaha melaksanakan kewajibannya menurut kemampuannya. Dari sini, nampaklah keindahan dan kemampuan syariat Islam. Di antara kewajiban agung yang wajib dilakukan orang yang sakit adalah sholat. Banyak sekali kaum muslimin yang terkadang meninggalkan sholat dengan alasan sakit atau memaksakan diri melakukan sholat dengan tata cara yang biasa dilakukan orang yang sehat. Pernahkah kalian sakit? Lalu, bagaimana kalian melaksanakan sholat ketika sakit? Nah, kakak-kakak, pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang tata cara sholat bagi orang yang sakit. Simak baik-baik ya penjelasan dari ibu. Hukum-hukum sholat orang sakit. Di antara hukum-hukum sholat bagi orang yang sakit adalah sebagai berikut. 1. Orang yang sakit tetap wajib mengerjakan sholat pada waktunya dan melaksanakannya menurut kemampuannya. Yang kedua, apabila melakukan sholat pada waktunya terasa berat baginya, maka diperbolehkan menjamak atau menggabung sholat seperti sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya, dengan cara memilih yang termudah baginya. Yang ketiga, orang yang sakit tidak boleh meninggalkan sholat wajib dalam segala kondisi apapun. Yang keempat, orang sakit yang berat sholat jamaah di masjid atau ia khawatir akan memperlambat kesembuhannya jika sholat di masjid, maka dibolehkan sholat di rumah. Tata cara sholat bagi orang yang sakit. Tata cara sholat bagi orang sakit adalah sebagai berikut. 1. Diwajibkan bagi orang yang sakit untuk sholat dengan berdiri apabila mampu dan tidak khawatir sakitnya bertambah parah. 2. Orang sakit yang mampu berdiri namun tidak mampu ruku atau sujud, ia tetap wajib berdiri. Ia harus sholat dengan berdiri dan melakukan ruku dengan menundukkan badannya. Bila ia tidak mampu membukukan punggungnya sama sekali, maka cukup dengan menundukkan lehernya, kemudian duduk, lalu menundukkan badan untuk sujud dalam keadaan duduk dengan mendekatkan wajahnya ke tanah sebisa mungkin. 3. Orang sakit yang khawatir akan bertambah parah sakitnya atau memperlambat kesembuhannya atau sangat susah berdiri, diperbolehkan sholat dengan duduk, yaitu duduk bersila. 4. Orang sakit yang tidak mampu melakukan sholat berdiri dan duduk, cara melakukannya adalah dengan berbaring, boleh dengan miring ke kanan atau ke kiri, dengan menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. 5. Orang sakit yang tidak mampu berbaring, boleh melakukan sholat dengan terlentang dan menghadapkan kakinya ke arah kiblat. 6. Orang sakit yang tidak mampu sholat dengan terlentang, maka sholatnya sesuai keadaannya. Yang ketujuh, orang yang sakit dan tidak mampu melakukan sholat dengan semua gerakan di atas, hendaknya ia melakukan sholat dengan hatinya. Sholat tetap diwajibkan selama akal seorang masih sehat.
Nah, solihah, itulah tata cara sholat bagi orang yang sakit. Tuh, orang yang sakit saja wajib untuk sholat, apalagi orang yang sehat. Maka dari itu, kalian tidak boleh bermalas-malasan untuk sholat ya. Allah memberikan keringanan kepada orang yang sedang sakit agar tetap sholat. Karena hukum sholat adalah wajib. Bagi laki-laki, wajib sholat di masjid. Tapi, bagi perempuan, sholatnya lebih baik di rumah. Nah, kakak-kakak, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.